Hai, jumpa lagi bersama Narasi Feng News. Apa jadinya kalau sebuah slip of the tongue dari aparat bisa memicu kebingungan nasional? Perkenalkan, SIM Jakarta. Istilah viral, absurd, dan anehnya nyaris dipercaya. Semua bermula pada Sabtu 12 Juli 2025. Dalam rangka Operasi Patu Jaya 2025, Polda Metro Jaya menggelar razia kendaraan di sejumlah titik. Fokusnya jelas, mengecek keabsahan TNKB atau plat nomor, termasuk yang terindikasi palsu, tidak sesuai peruntukan, atau hasil mutasi yang belum terregistrasi. Di tengah razia, sebuah mobil diberhentikan. Dugaan awal, TNKB mobil tersebut tidak sesuai. Petugas mencurigai ada yang janggal. Setelah dilakukan pengecekan lewat sistem registrasi kendaraan Subdit Regiden Ranmor, ternyata kendaraan itu sah. TNKB-nya benar. Mobil itu telah resmi dimutasi dan tercatat. Artinya, secara administratif tak ada pelanggaran berat. Namun, masalah justru muncul saat petugas meminta dokumen pengemudi. Dengan kamera yang merekam dari dalam mobil, terdengar petugas berkata, "Tolong tunjukkan SIM Jakartanya, Pak." Sejenak, dunia hening. Warganet yang menonton ulang video ini langsung bereaksi. SIM Jakarta? Apa itu? Sejak kapan ada SIM berdasarkan wilayah? SIM di Indonesia diterbitkan oleh Polri, bersifat nasional, dan tidak ada bedanya antara SIM yang diterbitkan di Aceh, Bandung, atau Papua. Semua sama. Jadi ketika istilah SIM Jakarta keluar dari mulut petugas, pertanyaan publik pun menggelegar. Apakah petugas kita benar-benar paham aturan yang mereka tegakkan? Kombes Pol Kombarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, langsung memberi klarifikasi. Ia menyatakan bahwa istilah SIM Jakarta adalah kesalahan ucap. Menurutnya, petugas bermaksud mengatakan SIM A yang dikeluarkan oleh Polri, namun lidahnya terpeleset. Tapi di era digital, satu kata bisa lebih tajam dari 1000 pasal. Video itu terlanjur viral. Publik bereaksi. Netizen rame-rame membuat meme, satir, hingga video parodi. Polisi jadi sasaran olok-olok. Tidak hanya karena istilah itu, tetapi karena dianggap gagal memahami dasar hukum yang mereka bawa di lapangan. Tak hanya itu, dalam video yang sama, pengemudi sempat menunjukkan SIM berwarna biru kebiruan, yang berbeda dengan SIM Polri biasa. Hal ini pun membuat pihak kepolisian merasa perlu menyelidiki lebih lanjut. Dirlantas menyebut bahwa warna tersebut menyerupai SIM militer atau POM TNI. Dan karena itu, Polda Metro Jaya mengundang pengemudi untuk klarifikasi resmi. Sementara itu, aparat yang menyebut SIM Jakarta tidak dikenai sanksi. Polda menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada pelanggaran prosedur dan bahwa penyebutan itu hanyalah kelalaian verbal biasa. Sementara masyarakat tetap mempertanyakan, jika rakyat salah sedikit, langsung ditilang. Tapi kalau petugas salah, itu dimaklumi. Lalu muncul fakta menarik lainnya. Kendaraan yang dihentikan sebelumnya telah sah secara hukum, namun pengemudi tetap diperiksa. Alasannya? Karena SIM-nya biru dan tidak seperti biasanya. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Apakah masyarakat harus paham semua warna dokumen negara hanya untuk menghindari salah paham di jalan? Atau seharusnya petugas dibekali pelatihan yang lebih serius tentang jenis-jenis SIM agar tidak membuat gaduh tanpa dasar? Yang menarik, pihak Polda Metro menyatakan terbuka untuk memeriksa pengemudi jika ditemukan SIM yang tidak sah. Tapi, pernyataan itu justru membuat publik bertanya-tanya. Apa dasar pemeriksaan jika dari awal tidak ditemukan pelanggaran? Ketika rakyat memperlihatkan dokumen, petugas yang bingung. Ketika petugas salah ucap, rakyat yang diklarifikasi. Ketika kendaraan dinyatakan sah, rakyat tetap disuruh datang ke kantor. Ini seperti permainan logika terbalik, di mana siapapun bisa salah, kecuali yang memakai seragam. Kasus ini akhirnya menjadi cermin bahwa persoalan di lapangan bukan hanya soal dokumen, tapi soal komunikasi, edukasi, dan ketimpangan perlakuan antara rakyat dan aparat. Ketika rakyat salah sedikit, bisa ditilang, disita, bahkan viral. Tapi kalau aparat salah, cukup klarifikasi.
Video ini bukan untuk menjatuhkan institusi, bukan pula untuk memperkeruh suasana, tapi untuk mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, satu kesalahan ucap bisa menjadi bola salju. Maka kebenaran bukan hanya tentang prosedur, tapi juga tentang keadilan perlakuan. Jadi, begitulah dari satu kata SIM Jakarta, kita belajar bahwa kadang yang perlu dirazia bukan hanya kendaraan, tapi juga logika dan etika dalam bertugas. Sampai jumpa lagi di video narasi yang lain. Permisi Pak, SIM-nya mana? Yang mana Pak? Yang Jakarta, Bekasi, atau yang logo Republik Konoha?